وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab. Itu pembahasan kita masih pada adabud du'a. Ya, kita sudah berada di penghujung kitab ini. Itu yang terakhir kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah larangan dari berdoa dengan doa yang mengandung dosa, doa yang mengandung permohonan untuk memutus silaturahim, dan larangan dari terburu-buru dalam berdoa. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabulkan, mengijabahi permohonan seorang hamba selama si hamba itu tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa, tidak berdoa dengan doa yang mengandung memutus silaturahim. Begitu pula selama si hamba itu tidak terburu-buru dalam berdoa. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-21 dari adab-adab berdoa, yaitu aklul mal al-haram mani'un min ijabati du'a. Jadi memakan harta haram, ya, itu salah satu sebab terhalang doa-doa kita. Salah satu sebab doa-doa kita itu tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang makan harta haram, gawiannya gawian haram, ya, entah itu dia dapat dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara korupsi misalnya, dengan cara melakukan transaksi-transaksi haram yang mengandung kezaliman, yang mengandung perjudian, yang mengandung riba dan semacamnya. Nah, itu semua adalah sebab-sebab seorang mendapatkan harta haram. Nah, ternyata makan harta haram ini, para jamaah yang ulun muliakan, itu dampak buruknya luar biasa. Baik untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Ya, di antara dampak buruk makanan haram untuk dunia seseorang itu akan menjadikan harta benda itu tidak berkah.
Ya, bahkan bisa jadi dia gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikasihkan kepada istri dan anak-anaknya, bisa jadi itu menjadi sebab kemudian mereka menjadi anak-anak yang durhaka, yang ngelawan kepada ya orang tuanya yang mengasih mereka harta haram itu. Ini di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha." Yang artinya setiap daging yang tumbuh dari barang haram, dari makanan dan minuman yang haram, maka neraka yang pertama kali akan membakarnya. Na'udzubillah. Nah, salah satu dampak buruk dari makan makanan haram itu akan menjadikan doa-doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, wa huwa min akbaril mawani' allati taruddu ad-du'a fi wajhi ad-da'i. Di mana memakan harta haram ini termasuk dari sebab terbesar terhalangnya atau tertolaknya doa seseorang. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik. Artinya apa? Kalau seseorang sedekah dari barang haram, dari harta haram, gak bakal diterima oleh Allah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang Allah peruntukkan kepada para rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna alim." Yang artinya, wahai para rasul, makanlah kalian dari yang thayyib-thayyib, dari yang baik-baik, yang halal dan yang baik. Wa'malu shalihan, dan laksanakanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul sekaligus memerintahkan kita sebagai umat para rasul, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakan dari yang halal dan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah makan yang halal, yang baik dengan perintah melakukan amal soleh. Nah, kata para ulama, apa hikmah atau rahasia kenapa Allah menggandengkan perintah makan yang halal dengan melakukan amal soleh? Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah karena orang kalau dia makan makanan yang halal, dia jaga makanannya, selalu dia makan dari yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu akan menjadikan dia semangat untuk mengerjakan amal soleh. Sebaliknya, kalau ada seseorang makanannya, minumannya, bahkan pakaiannya itu dia dapat dari hasil haram, maka itu akan menjadikan dia berat untuk melakukan amal soleh. Ya, itu akan menjadikan dia terhalang dari melakukan amal soleh. Dan mungkin ya bisa jadi kita pernah merasakan. Ya, maka nasallallahu as-salama wal afiyah. Ya, kita wajib untuk menjaga, jangan sampai masuk ke mulut kita ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami berikan dari rizki kepada kalian. Ini juga perintah. Di dalam ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan para rasul. Ayat yang kedua ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma zakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah." Yang artinya, kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang sedang dalam kondisi safar. Orang musafir doanya mustajab apa enggak? Mustajab. Sudah kita sampaikan dulu. Ya, termasuk sebab-sebab mustajabnya doa seorang adalah ketika safar. Makanya para sahabat dulu kalau ada yang berangkat safar, mereka nitip minta didoakan. Nah ini Nabi SAW menyebutkan ada seseorang yang sedang safar. Asy'atha, rambutnya acak-acakan, namanya sedang safar. Safar zaman dulu, melewati padang pasir, ya itu capeknya luar biasa. Ya, kemudian dalam kondisi rambutnya acak-acakan, ya muddu yadayhi ila sama, ya asy'atha aghbara, kemudian bajunya, badannya berdebu. Ya, jadi kondisi ini memang kondisi yang sudah sangat layak orang ini diijabah doanya. Dianya lagi safar, kondisinya memprihatinkan, ya rambutnya acak-acakan, badannya pakaiannya berdebu karena safar. Sudah sangat layak, harusnya diijabah doa orang ini. Namun jar Nabi SAW, ya kemudian dia pun menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb ya Rabb. Ini sudah lengkap, sudah komplit sebab-sebab diijabah doanya. Dia dalam kondisi safar, kondisi memprihatinkan, kemudian dia tengadahkan tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku. Sedangkan wa mat'amuhu haram, makanan orang ini haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia ya dikenyangkan nutrisinya dari yang haram. Fa anna yustajabulah, ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau seperti itu kondisinya, kayak apa Allah bisa mengijabah doanya? Harusnya mustajab doa orang ini. Ya, tapi gara-gara makanannya, minumannya, pakaiannya, itu semua dia dapat dari cara yang haram, maka anna yustajabulah. Kayak apa Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, ya pada jamaah yang ulun muliakan, sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata dampak buruk dari makan haram itu luar biasa. Ya salah satunya ini akan menjadikan doa-doa kita itu mental, ditolak, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Ya, pastikan apa yang kita kerjakan ya dari pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Apa yang kita masukkan ke tubuh kita dari makanan, minuman, bahkan dari pakaian sekalipun, pastikan itu semua kita dapatkan dari jalan yang halal, yang dibenarkan oleh syariat kita. Nah, itu dia yang ke-21. Kemudian yang 22, dan ini adab terakhir, ya sekaligus ujung dari kitab ini, itu mawatin wa ahwal yustajab indah doa. Ya, tempat-tempat dan kondisi-kondisi. Pertama adalah ad-du'a fi thuluthil lail. Itu berdoa di sepertiga malam akhir. Ya, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya Rasul sepertiga malam akhir kira-kira jam berapa? Jam 2 sampai itu kalau kita bisa ya bangun di sepertiga malam terakhir itu. Kita bangun bersimpuh, sholat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu. Ya, setelah sholat kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kenikmatannya luar biasa. Ya, bagi orang yang biasa melakukannya. Nah, kemudian yang kedua dari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah fis sujud. Itu ketika kita sedang sujud. Sebagaimana juga riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid, fa aktsiru ad-du'a." Yang artinya sesungguhnya kondisi seorang hamba itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata beliau di sini mengomentari hadis ini, "Wala'alla al-hikmah fi qurbil 'abdi sajid min rabbi." Barangkali hikmah kenapa seorang hamba ketika sujud, kondisi sujud, di sana dia menunjukkan kehinaannya, ketundukannya, kepatuhannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadi'an jabhatahu 'alal ardh, di mana dia meletakkan sesuatu yang paling mulia dari anggota tubuhnya, dia letakkan di lantai. Ya, untuk menunjukkan kehinaannya, keberhajatannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana dia memuji Allah Azza wa Jalla, mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maka wajar kemudian kondisi sujud ini menjadi waktu yang seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya. Cuman sebagian para ulama ya mengatakan berdoa dengan bahasa Indonesia kalau dalam sholat itu tidak dibenarkan begitu. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Ya, maka wallahu taala alam, ya kita baca doa-doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbighfirli wa liwalidayya dan seterusnya. Ya, atau doa-doa yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah, itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat silahkan mau berdoa dengan bahasa apapun. Ya. Kemudian waktu yang berikutnya yang di sana mustajab untuk berdoa adalah bainal adzan wal iqamah. Itu waktu antara azan dan iqamah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Bahwasanya doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla ketika doa itu dipanjatkan antara azan dan iqamah. Ya, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya dari waktu-waktu yang mustajab adalah fis sa'ah al-mustajabah yaumal jum'ah. Di waktu mustajab pada hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut muslimun wa huwa qa'im yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'ta iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Jadi pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana tidaklah ada seorang doa pada waktu itu melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain lebih detail lagi Rasulullah SAW menyebutkan tentang waktunya. Kalau tadi Nabi sebut secara umum, ya dalam riwayat Jabir bin Abdullah beliau mengatakan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati thinta asyrah." Jadi hari Jumat itu adalah 12 jam. Ya harinya toh. Yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah ada seorang muslim berdoa minta kepada Allah azza wa jalla, melainkan Allah akan berikan permintaannya itu. Allah akan kabulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr." Maka carilah waktu yang mustajab di hari Jumat itu setelah salat asar. Ya, setelah salat asar. Nah, di sana kalau bisa kita setelah salat asar itu ya kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak disebut secara detail setelah salat asar itu apakah habis salat asar langsung, apakah pas menjelang maghrib, ya kita berusaha ya sesekali mungkin di waktu ini pas habis salat asar, sekali di waktu ya pas dekat-dekat maghrib. Intinya setelah salat asar itu kata Nabi SAW cari doa mustajab pada waktu itu. Nah, jadi itu dia yang keempat ya dari waktu-waktu yang mustajab itu di hari Jumat habis salat asar. Kemudian yang kelima dari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah as-shaimu inda fitrihi. Ketika seorang berpuasa pada saat buka puasa. Ya, pada saat buka puasa atau menjelang berbuka puasa itu. Ternyata itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya. Termasuk menjelang berbuka disebut dalam riwayat yang lain. Menjelang berbuka dan ketika berbuka itu. Ya, maka kalau bisa kita menjelang berbuka itu ya kita sempatkan diri menengadahkan tangan ya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hajat-hajat kita. Namun kita seringkali di waktu itu banyak lalai, ya banyak melalaikan waktu itu. Ya. Apalagi ibu-ibu biasanya nggak sempat sudah itu karena nyiapin ya masakan ini masakan itu. Ya nggak salah juga, cuman kalau bisa ada waktu, ya ada waktunya menyempatkan diri untuk berdoa menjelang berbuka itu. Nah itu yang kelima. Yang keenam dari waktu-waktu yang mustajab adalah da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladi. Ini berarti 6, 7, 8. Ya. Pertama, yang keenam adalah doanya orang yang terzalimi. Yang ketujuh, doanya orang yang musafir. Yang kedelapan, doa orang tua kepada anaknya. Ya. Pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Nah ini mustajab doanya. Maka hati-hati kita. Jangan suka zalimi orang. Ya, jangan suka nyakiti orang. Nah, kalau kemudian diangkat tangannya, ya dia minta sama Allah kita ditabrak truk misalnya, bahaya gitu. Ya. Maka jangan suka nyakiti orang. Ya, jangan suka zalimi orang. Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kalian dari doa orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah ketika berdoa itu enggak ada hijab. Bahkan dalam riwayat yang dikatakan wa in kana kafira, walaupun dia itu orang kafir. Di hati orang non muslim haram kita zalimi. Kalau dia doakan keburukan kepada kita bisa kena kita. Apalagi sama muslim.
Ya, apalagi? Nah itu dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Kemudian juga wa da'watul musafir. Tadi sempat kita singgung. Di doa orang yang musafir itu mustajab. Makanya para sahabat dahulu ya, ketika ada sahabat yang hendak berangkat safar, mereka datang minta agar didoakan. Ya. Bahkan sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab, ya kalau ada sahabat yang lain yang musafar, Umar bin Khattab minta agar didoakan. Padahal beliau ya orang sudah dijamin masuk surga. Lebih mulia dari sahabat yang hendak berangkat safar itu. Tapi tetap beliau minta doanya. Kemudian juga wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Ini juga mustajab. Baik doa minta kebaikan, begitu pula doa keburukan untuk anaknya. Maka hati-hati kita. Ya, jangan pernah kita mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita itu. Semarah apapun, sejengkel apapun kita dengan sikap, ulah, perbuatan anak-anak kita, jangan sampai keluar dari mulut kita mendoakan kejelekan. Ya, justru terus doakan kebaikan kepada dia. Ya, doakan hidayah kepada dia. Kalau bisa pas lagi marah bilang Allah yahdik gitu. Orang Arab sebagian begitu. Ya, kalau marah dia bilang Allah yahdik, maksudnya semoga Allah memberimu hidayah gitu. Jadi yang keluar tetap yang baik-baik. Ya, jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Nanti kalau kita doakan ya ditabrak motor, misalnya bujuran ketabrak, siapa yang susah? Susah seorang. Ya, maka dalam hadis dikatakan la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Jangan doakan kejelekan baik untuk diri kalian, untuk harta kalian, begitu pula untuk anak-anak kalian jangan. Ya, was'alullaha al-afiyah, selalu minta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya adalah ad-du'a inda al-iltiham fil qital wa inda nida. Ya, tadi sampai 8 ya. Ini yang ke-9 dan yang ke-10 adalah berdoa ketika perang sedang berkecamuk. Kemudian yang ke-10 adalah berdoa ketika azan dikumandangkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani la taruddani atau la turaddani." Ya, ada 2 orang yang tidak akan ditolak doanya. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a'u 'indan nida. Berdoa ketika azan dikumandangkan. Itu termasuk juga setelah azan dikumandangkan. Ya. Jadi selesai azan dikumandangkan, ya kita baca sholawat kepada Nabi SAW, kemudian baca doa setelah azan itu. Ya, dan membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan itu salah satu sebab seorang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula berdoa. Ya, pas azan itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa indal ba's hina yalhamu ba'duhum ba'dha. Itu ketika ya perang sedang berkecamuk, 2 pasukan sedang saling menyerang, maka di sana termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang berikutnya kata beliau di sini da'watu zinnun indal karbi. Dalam berdoa seseorang ya bisa mengikuti dakwahnya, bisa mengikuti doanya Zinnun. Ini nama seorang nabi, nama lain dari nabi siapa? Zinnun. Yang
ditelan oleh ikan? Nabi Yunus alaihissalam. Nama lain beliau adalah Zinnun. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa Zannun idh dhahaba mughadiba dan seterusnya. Nah, jadi dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya Nabi Yunus alaihissalam. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas annahu qala, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, da'watu Zinnun idza da'a wa huwa fi batnil hud. Doanya Nabi Yunus ketika berdoa pada saat berada di dalam perut ikan. Ya, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa illam yad'u biha rajulun fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaballahu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang mukmin berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini yang tadi itu, melainkan Allah akan ijabah doanya. Khususnya kalau kita dalam kondisi genting, dalam kondisi terhimpit. Ya, sudah nggak ada lagi yang bisa nolong kita. Hanya Allah yang bisa nolong kita. Maka di sana kita baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang. Maka insya Allah pertolongan itu pasti akan datang. Ya. Seperti yang diamalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kondisi selanjutnya yang di sana diijabah doa oleh Allah Azza wa Jalla adalah inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, utlubud du'a indal tiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil matar. Yang artinya, ya mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla ketika bertemu dua pasukan, ketika perang sedang berkecamuk, kemudian ketika azan dikumandangkan atau sholat didirikan, kemudian ketika turun hujan. Jadi ternyata waktu turun hujan itu termasuk waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa di sana. Kemudian selanjutnya dari tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, ya, ad-du'a asyiyata Arafah li ahli al-mauqif. Itu berdoa ketika seseorang wukuf di Arafah. Ini bagi jamaah haji. Ya, ketika berada di Arafah itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Jadi jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang di sana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka selain daripada hari Arafah. Maka perbanyaklah untuk berdoa di sana. Itu waktu yang mustajab. Ya, kemudian juga ad-du'a inda Safa wal Marwah. Ini bagi yang sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, bagi yang umroh, apalagi yang haji. Kan sunnahnya begitu. Kita sebelum ketika berada di atas bukit Safa, sunnahnya kita menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kita membaca doa la ilaha illallah anjaza wa'ala dan seterusnya. Kemudian kita berdoa sesuai dengan hajat kita. Setelah itu baru turun dari bukit Safa, jalan ya menuju Marwah. Ketika sampai bukit Marwah, naik lagi menghadap kiblat, doa lagi. Begitu sampai 7 kali lintasan. Begitu. Itu termasuk yang disunnahkan dan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, terakhir adalah ad-du'a baina ramyil jamratis sughra wal wusta lil hajj. Ini khusus bagi orang yang haji juga. Itu ketika melempar jumrah. Setelah melempar jumrah al-ula, doa. Setelah melempar jumrah al-wusta, doa. Ya, itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka dengan demikian, ya khatam sudah kita kitab ini, insyaallah
Selanjutnya kita akan bahas tentang puasa ya pada kesempatan yang akan datang, dan setelah Ramadan kita baca kitab baru insyaallah. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.